السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد، Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mitra edisi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram, dan kita masih dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Kitabul Aiman, di mana hadis-hadis tersebut menjelaskan kepada kita semua hukum-hukum yang terkait dengan sumpah. Hadis yang sebelumnya yang telah kita bacakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, di mana beliau menceritakan kepada kita semua sumpah yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa muqallibil qulub, dan hal ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian di dalam riwayat-riwayat yang lain, selain beliau sering melafatkan atau mengucapkan wa muqallibil qulub di dalam sumpah beliau, terkadang juga beliau mengucapkan wa musarrifil qulub wa rabbil ka'bah walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Bahkan beliau juga terkadang walladzi nafsu Abil Qasim biyadih. Ini adalah contoh-contoh sumpah yang biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun muqallibil qulub, ya tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah membolak-balikkan hati manusia, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau berkata, inna ahwalal qulubi muntaqilatun, sesungguhnya keadaan hati setiap orang itu berpindah-pindah. Ghairu thabitatin, dia tidak menetap, wala daimah, dan dia tidak selalu dalam satu keadaan. Karenanya haqqun lil aqil an yahdhara ala qalbihi, maka menjadi kewajiban bagi orang yang berakal agar berhati-hati dengan hatinya, min qalbihi, dari perbolak-baliknya hati tersebut. Terlebih lagi di akhir zaman, di mana terdapat banyak fitnah, baik itu fitnah syubhat, demikian pula fitnah syahwat, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kaqit'im minal lailil muzlim. Fitnah di akhir zaman itu seperti potongan malam yang sangat gelap. Sampai-sampai kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore harinya dia masih beriman, namun keesokan harinya di subuh hari ia telah menjadi kafir. Demikian pula sebaliknya, subuh harinya masih beriman, sore harinya ia telah kafir.
Isyarat dari beliau sallallahu alaihi wasallam betapa dahsyatnya fitnah tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi menutup ucapannya dengan mengatakan wa yafza'u ila rabbih fi hifdhi, dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia memohon kepadanya agar Allah menjaga hatinya. Karenanya kita juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Karena bukanlah pekerjaan mudah untuk menetapkan hati kita, untuk menjadikan hati kita bisa menetapi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa di akhir zaman orang-orang yang berusaha untuk berpegang teguh pada agamanya itu diibaratkan kal qabidi alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api, sehingga membutuhkan kesabaran yang luar biasa agar agama ini kita bisa pegang sekuat-kuatnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah, maksudnya pegang erat-eratlah dengan gigi gerahammu. Karena ketika kita tidak sungguh-sungguh di dalam memegang ajaran agama ini, maka akan terlepaslah dari kita agama ini satu demi satu. Bahkan tidak ada jaminan bahwa bisa saja orang yang tidak peduli dengan agamanya, agama tersebut akan lepas dari dirinya secara keseluruhan. Wal iyadu billahi min zalik. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis dari Abdullah bin Amr, di mana beliau juga menceritakan tentang kedatangan seorang A'rabi, seorang Arab yang tinggal di pelosok, dan ia bertanya tentang dosa-dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa dosa besar sebagaimana diperinci di dalam riwayat Ibnu Hibban. Di antara dosa besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan selain daripada al-yaminul ghamus, sumpah palsu, beliau juga menyebutkan syirik, sihir, dan beberapa dosa besar yang lain. Dari hadis ini memberikan kepada kita penjelasan bahwa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan satu sama lain maka terbagi dalam dua kategori. Ada yang termasuk dalam kategori al-kabair, dosa besar, dan ada yang termasuk di dalam kategori as-saghair atau dosa-dosa kecil. Nah, kriteria satu dosa dikatakan sebagai dosa besar sebagaimana disebutkan juga oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan kullu dzambin, setiap dosa atlaqa syar'u alaihi annahu kabir, setiap dosa yang oleh syariat menilainya bahwa itu adalah dosa besar, au akhbara fihi bi syiddatil iqab, atau mungkin tidak disebutkan secara khusus bahwa itu dosa besar, tapi syariat mengabarkan tentang beratnya hukumannya. Au allaqa alaihi had, atau ada hukumannya secara khusus di dunia seperti zina, minum khamar, menuduh orang baik-baik berzina, dan yang lainnya. Au saddan nakir alaihi wa ghalladahu, atau syariat memberikan pengingkaran yang sangat kuat, maka dosa-dosa yang seperti ini terkategorikan dalam dosa besar atau al-kabair. Akan tetapi seorang mukmin jika ia melihat kepada siapa ia berdosa, maka
tidak ada bagi seorang mukmin itu dosa yang kecil. Ya, sebagaimana juga diceritakan di dalam hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan bagaimana penyikapan orang beriman terhadap dosa dan bagaimana penyikapan orang-orang munafik terhadap dosa. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang mukmin ketika melakukan dosa itu laksana gunung yang akan menimpa dirinya. Sebaliknya, bagi orang munafik ketika ia melakukan dosa, maka ia menyepelekannya dan menganggapnya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Artinya ketika seseorang melihat kepada siapa dia berdosa, maka tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Akan tetapi jika dibandingkan antara dosa yang satu dengan dosa yang lain, maka di sana ada pembagian antara dosa besar dan dosa kecil. Dan telah disebutkan pula apa yang dimaksud dengan al-yaminul ghamus, sumpah palsu, di mana seseorang yang melakukan sumpah dan menyengaja di dalam sumpahnya untuk berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di dalam kategori dosa besar. Namun saya sebutkan kembali bahwa dosa bersumpah selain dengan nama Allah, meskipun dia jujur di dalamnya, itu jauh lebih besar ketika seseorang bersumpah dusta di dalam sumpahnya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang pertama, ia melakukan kesyirikan di mana ia bersumpah selain dengan nama Allah, sementara yang kedua ia melakukan kemaksiatan, dan dosa kesyirikan jauh lebih besar daripada dosa kemaksiatan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qoulihi ta'ala la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Qalat huwa qaulur rajuli la wallah wa bala wallah, akhrajahu al-Bukhari wa rawahu Abu Daud marfu'an. Wa an Aisyah radhiyallahu anha fi qoulihi ta'ala, dari Aisyah semoga Allah meridainya, fi qoulihi ta'ala, ketika ia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kalian pada sumpah-sumpah yang kalian ucapkan, di mana engkau dalam mengucapkannya tidak memaksudkan untuk bersumpah. Ketika menjelaskan ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha memberikan contohnya, memberikan contoh laghul yamin. Dan seperti inilah yang sering dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan Al-Qur'an, di mana mereka terkadang menyebutkan contohnya, dan terkadang sahabat yang satu menyebutkan contoh yang berbeda dengan contoh yang disebutkan oleh sahabat yang lain, sehingga terkadang hal ini dianggap perbedaan di kalangan para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an. Tetapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah sebagaimana beliau jelaskan di dalam muqaddimah tafsirnya, bahwa hakikatnya ini bukanlah perbedaan. Kalaupun dinamakan perbedaan, maka inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan ikhtilafut tanawwu, perbedaan variatif, perbedaan dalam menyebutkan contoh tapi mengarah pada satu makna. Nah, di sini Aisyah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan laghul yamin adalah qaulur rajul, ucapan seseorang, la wallahi wa bala wallahi. Ini adalah ucapan yang seringkali terlontar tanpa dimaksudkan untuk bersumpah. Ya, la wallahi bala wallahi. Ya, tentunya ya ucapan-ucapan seperti ini dilakukan atau diucapkan oleh terutama oleh orang-orang Arab, di mana terkadang mengucapkan ucapan-ucapan
la wallahi bala wallahi, namun ia tidak memaksudkan dari ucapannya tersebut untuk bersumpah. Dan ini adalah tafsiran dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan tafsiran seorang sahabat itu jauh lebih diutamakan daripada tafsiran selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah kita kenal di dalam metode dalam menafsirkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, ayat yang satu ditafsirkan dengan ayat yang lain, kemudian ayat ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang ketiga ayat ditafsirkan dengan perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang penafsiran Aisyah inilah yang menjadi pegangan sebagian besar ulama. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah menambahkan bahwa termasuk juga di dalam kategori lagul yamin, yaitu halful insani ala amrin madin yadhunnuhu kama qala wa huwa khilafu ma dhanna. Ya, Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa termasuk juga di dalam lagul yamin, ya, termasuk juga di dalam lagul yamin, sumpah seseorang terhadap sesuatu yang telah terjadi. Ia menyangka ketika bersumpah bahwa seperti itulah yang terjadi. Dia menduga bahwa seperti itulah yang terjadi sebagaimana yang ia ucapkan di dalam sumpahnya. Akan tetapi beberapa saat kemudian terbukti bahwa apa yang dia sumpahkan berbeda dengan kejadian yang sebenarnya. Artinya di sini dia tidak menyengaja, ya, dia tidak menyengaja bahwa ia telah berdusta. Ia menduga, tapi ternyata dugaannya meleset. Maka yang seperti ini juga termasuk di dalam lagul yamin. Ya, dan ini dipertegas oleh Al-Imam Ahmad bahwa yang ditafsirkan oleh Aisyah itu adalah lagul yamin, dan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah juga termasuk dalam kategori lagul yamin, sebagaimana disebutkan di dalam Hasyiyah Raudhul Murbi. Di sana disebutkan wa kadza yaminun aqadaha yadhunnu sidqa nafsihi, termasuk juga di dalam kategori lagul yamin. Ya, lagul yamin ini tidak ada kafaratnya dan tidak ada dosanya, sebagaimana di dalam ayat la yu'akhidhukumullah, Allah tidak menghukum kalian, baik itu menghukum dengan dianggap berdosa ataupun dihukum dengan kafarat. Nah, termasuk juga di dalam lagul yamin seperti disebutkan di dalam Hasyiyah Raudhul Murbi, wa kadza yaminun aqadaha yadhunnu sidqa nafsihi. Ya, termasuk juga di dalam lagul yamin sumpah yang dia ucapkan dan menduga bahwa ia benar di dalam sumpahnya, fabana khilafu, akan tetapi nampak setelah itu berbeda, ya, berbeda faktanya dengan apa yang ia ucapkan di dalam sumpahnya. Falaghun ghairu munaqidatin, maka ini adalah laghun yang tidak terhitung sebagai sumpah, wala kafarata fiha, dan tidak ada kafarah di dalamnya, ya, berdasarkan ayat yang disebutkan tadi. Ya, dan hal ini juga ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa itu juga termasuk di dalam lagul yamin. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah, muttafaqun alaih. Wa saqa at-Tirmidzi wa Ibn Hibban al-asma'a wa at-tahqiq anna sardaha idrajun min ba'd ar-ruwah. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi
Sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tis'ina isman, 99 nama. Penyebutan angka di dalam ayat-ayat Al-Quran, demikian pula di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang memiliki mafhum dan terkadang juga tidak. Maksudnya memiliki mafhum seperti di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina laki-laki dan perempuan dicambuk sebanyak 100 kali. Mafhumnya tidak boleh dicambuk lebih dari 100 kali. Namun terkadang juga angka yang disebutkan di dalam nas, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak memiliki mafhum seperti itu. Salah satunya apa yang terdapat di dalam hadis ini, Allah memiliki 99 nama. Tidak berarti bahwa nama Allah hanya terbatas pada 99 tersebut. Ya, dan hal itu dijelaskan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "As'aluka bi kulli ismin huwa lak." Aku meminta kepadamu, memohon kepadamu dengan semua nama-nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, engkau menamai dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau menurunkan nama-nama itu di dalam kitabmu. Au allamtahu ahadam min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah satu ciptaanmu. Aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indik, atau nama yang tidak ada yang tahu kecuali hanya engkau. Ya, menunjukkan bahwa ada nama-nama lain ya, selain daripada yang 99. Man ahsaha dakhalal jannah. Ahsaha di sini maksudnya hifdzuha wal imanu biha wa bimuqtadaha wal amalu bimadlulatiha. Seseorang dikatakan telah ahsaha, yaitu menghafalnya, mengimaninya. Jadi tidak cukup hanya sekedar menghafal, tapi ia juga mengimani. Wa bimuqtadaha, dan apa yang menjadi tuntutannya. Jadi misalnya kita mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, maka kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman. Wa bimuqtadaha, dan kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat rahmat, dan kita meyakini rahmat tersebut di mana wasi'at kulla syai', rahmat Allah Subhanahu wa taala menjangkau semua makhluknya, sehingga tidak ada kekhawatiran di dalam diri kita tidak kebagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu optimis dalam menghadapi kehidupan kita di dunia karena kita memiliki keimanan bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Wal amalu bimadlulatiha, dan mengamalkan apa yang menjadi makna-maknanya, mengamalkan makna-maknanya. Dijelaskan oleh Ibnu Battal secara terperinci, ya, turukul amal biha, bagaimana kita mengamalkan al-asma' was sifat, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Ibnu Battal, annama kana yasughul iktida'u bihi karrahim wal karim fayumarrinul 'abdu nafsahu ala annahu yasihhu lahul ittisafa birrahmati wal karam allaiqa bihi. Pada sifat-sifat yang seseorang bisa mencontohnya, jadi sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah itu terbagi dalam beberapa kategori. Ada yang bisa kita contoh, ya, seperti misalnya Ar-Rahim, Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Maka kita mencontoh di mana yumarrinul abdu nafsahu, ya, seseorang melatih dirinya untuk
juga memiliki sifat kasih. Ya, tapi tidak mungkin, ya, dan ini termasuk di dalam prinsip di dalam memahami al-asma dan as-sifat, bahwa tidak mungkin sifat manusia meskipun sama dengan sifat Allah akan menyamai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh bagi manusia mencontohnya, kal Jabbar, ya, wal Azim. Maka tidak boleh manusia juga ikut-ikutan untuk mengantarkan dirinya menjadi Al-Jabbar, Al-Azim, yang maha besar. Bahkan manusia justru dituntut untuk memiliki sifat tawadu. Maka bagaimana mengamalkan nama-nama yang seperti ini? Fa'alal abdi al-iqraru biha wal khudu'u laha. Nama-nama yang seperti ini, ya, seorang hamba dituntut untuk mengakuinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Azim, Al-Akbar, yang maha besar, wal khudu'u laha. Dan nama-nama seperti ini mengantarkan seorang hamba untuk selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adamit tahalli bi sifatin minha, dan jangan sekali-kali seorang hamba ingin mengambil sedikit pun dari nama tersebut yang hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana fihi ma'na al-wa'di yakifu fihi inda at-tama' war-raghbah. Ya, adapun nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya ada makna janji, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ghaffar, maha pengampun, maka seorang hamba selalu mengingat nama-nama tersebut untuk memotivasi dia meraih apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Ya, ini beberapa penjelasan yang disebutkan oleh Ibnu Battal terkait dengan mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala terkandung di dalamnya sifat. Ya, dan inilah yang membedakannya dengan manusia, di mana manusia meskipun namanya misalnya Ahmad atau Muhammad atau siapa saja, maka tidak otomatis terdapat di dalam diri orang yang memiliki nama tersebut sifat-sifat yang sesuai dengan namanya. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan hadis ini untuk menegaskan dan menjelaskan